dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi satu lagu. Ika. Kita akan memulai sekolah minggu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami berkumpul di rumah untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan tolong berkati ibadah kami agar kiranya bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita kan udah melewati seminggu lamanya nih. Terus mau gak mau kita pasti akan selalu berada di rumah. Apa aja sih kegiatan adik-adik di rumah selama di rumah? Ya pasti adalah yang membantuin mama papanya di rumah, atau mungkin nih ada yang main gadget doang di rumah, gak ngapa-ngapain, atau ada yang mungkin cuman rebahan doang di rumah. Yang penting jangan lupa mau kita rebahan doang, mau kita bantuin orang tua, ataupun apapun aktivitas kita selama di rumah, kita jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah di rumah. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, seminggu lamanya Tuhan sudah kami lalui dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, selama seminggu pula kami mungkin telah melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya layakkanlah kami Tuhan untuk bisa datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 467. Tuhanku bila hati lawanku. Dan
penyesalan kita di hadapan Tuhan. Nah, berita anugerah menghampiri kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 12. Kitab Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Amin. Kita menyanyi Yesus menginginkan daku. Petunjuk hidup baru minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 39 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan, dan sekarang apa yang kunanti-nantikan ya Tuhan, kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Amin. Yuk adik-adik kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai 6. Kita baca berbalasan ya. Yang tulisan keluar kakak Indah yang baca, terus yang tulisan ke dalam adik-adik yang baca ya. Yuk kita baca firman Tuhan. Doa minta tolong untuk memimpin biduan, untuk Yedutum Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku. Menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dalam bentuk lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terangkan di jalan
Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan selalu menyertai kita selalu ya. Pembacaan kita diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, udah siap semua? Kita baca sama-sama ya. Bunyinya demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Oke. Semoga pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini bisa kita mengerti. Dan sebelumnya, kira-kira Kak Agi mau tanya dulu nih. Oh, mungkin buat anak-anak adik-adik kelas besar belum pernah kenal sama Kak Agi ya. Kak Agi perkenalkan dulu ya. Halo. Nama kakak Age Linda, tapi biasa dipanggil Age. Untuk anak-anak Madya mungkin tapi udah sering pasti udah ketemu dengan Kak Age. Coba udah 2 bulan lebih lah ya kita nggak ketemu ya. Gimana kabar kalian semua di rumah? Sehat-sehat selalu kan? Oke, kita bahas pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kira-kira apa sih yang pengen Tuhan sampaikan kepada kita? Kita coba tarik ulur dulu ya, tarik mundur. Tarik mundur dari ayat yang ke-7 kita bahasnya. Bunyinya demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kenapa mereka menyemat? Kenapa Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawat? Kira-kira kenapa? Karena apa? Karena malu. Kenapa mereka malu? Kenapa mereka harus merasa malu bahwa sampai harus yang tadinya telanjang tiba-tiba cari pohon daun ara terus kemudian bikin cawat? Ya, karena mereka tahu mereka udah berdosa. Berdosa karena apa? Berdosa karena mereka melanggar firman Tuhan. Tuhan udah jelas-jelas Tuhan bilang ya, seperti yang ada di ayat yang ke-4. Ayat yang keempat. Iya benar, ayat yang ketiga. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Udah spesifik nih, Allah udah bilang sama Adam sama Hawa. Melalui Adam, Tuhan bilang, Adam jangan makan buah itu nggak boleh. Tapi karena godaan iblis mempengaruhi Hawa. Dia menggoda sama Hawa, makan aja buah itu. Buah itu enak kok. Buah itu pasti akan memberikan kalian pengetahuan yang sama seperti Allah. Kalian akan setara dengan Allah. Hawa menjadi tergoda. Dan dia memberikan buah itu kepada Adam dan Adam memakannya. Kalau dilihat, iblis itu pekerjaannya selalu pasti dalam hidup kita, pasti akan selalu ada dalam hidup kita.
Apa sih motivasi iblis? Kenapa iblis selalu ada di kehidupan kita? Iblis ingin kita tuh jatuh ke dalam dosa. Iblis ingin kita jauh dari Tuhan. Iblis memberikan kita kenikmatan tuh cuma sementara. Hanya pada saat itu aja. Dan bagaimana cara iblis bekerja? Cara iblis bekerja karena iblis tahu kekurangan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa. Itu yang dipergunakan oleh iblis. Iblis masuk melalui kelemahan-kelemahan kita. Kemudian bagaimana caranya nih? Caranya supaya kita tidak mengikuti atau tergoda dengan godaan dari iblis. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang sangat luar biasa baiknya, yang sangat mengenal kita dengan baik. Segala hal yang Dia lakukan itu adalah untuk kebaikan kita umat manusia. Dia tidak pernah ingin, kalau iblis tadi hanya ingin kita jatuh ke dalam dosa dan bikin kita semakin merana ya, karena begitu kita semakin jatuh ke dalam dosa, kita akan semakin terpuruk, kita tidak akan menemukan kebahagiaan, hidup akan semakin hampa. Tapi Allah tidak, Allah tuh ingin kita bahagia, Allah ingin kebahagiaan kita tuh nggak di jangka yang pendek, tapi di jangka yang panjang. Terus gimana caranya supaya kita bisa menolak godaan dari iblis dan mengikuti Allah, memilih jalan Allah? Caranya gampang kok, semua ada di sini. Ada di Alkitab. Kita tinggal mengikuti aja. Apa yang Tuhan inginkan semua sudah tertera di sini. Pegangan kita hanya itu. Untuk menolak iblis, semua yang Tuhan mau dari kita, perkataan Tuhan ini semua ada di sini. Kita nggak akan pernah bisa lepas ya, maksudnya godaan dari iblis itu akan selalu ada dalam kehidupan kita dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Contoh, sesimpel misalnya kayak di rumah, kita lagi sibuk dengan gadget, terus orang tua panggil, ibu atau bapak panggil. Terus kita bilang, karena kita kayak nggak mau diganggu, kita nggak jawab. Atau misalnya kita disuruh untuk cuci piring. Kita bohong sama orang tua, aduh mas sorry, lagi ada kerjaan. Karena kan semua sekarang kerja dari sekolah dari rumah kan, semua online gitu. Dengan alasan bahwa orang tua kita nggak tahu, apa sih yang kita lihat di handphone tuh orang tua kita tidak tahu. Tapi kita mempergunakan alasan bahwa kita lagi browsing untuk kebutuhan sekolah hanya untuk menolak pekerjaan rumah yang sudah diberikan oleh orang tua. Itu contoh yang paling kecil. Itu godaan dari iblis. Iblis menggoda kita gitu. Kita nggak mau, iblis menggoda kita, membuat kita tidak mau lepas dari gadget itu. Ataupun misalnya contoh yang lain, nyontek. Capek nih ya, ulangan selama 1 minggu penuh, capek. Pengen tidur. Ketika udah tahu bahwa waktunya harus belajar, kita nanti-nantiin dulu. Aduh bentar deh, setengah jam lagi mau tidur ngantuk nih. Kemarin-kemarin udah belajar. Sekarang waktunya sebentar aja cuma 30 menit aja kok. Tapi apa? Kenyataannya bablas lah itu semua. Bablas ke paginya sampai kebesokan paginya kita harus ke sekolah. Dan ketika sampai di sekolah karena kita nggak belajar, kemudian iblis lagi datang nih, menggoda kita. Ya udahlah nyontek aja. Gampang kan, tinggal nyontek nanti urusannya kelar kok. Apakah itu cukup sampai di situ? Ketika kita jatuh tergoda ke dalam godaan iblis, 1 kali, 2 kali, itu akan terus membuat kita jatuh ke dalam godaan iblis untuk yang ketiga kali dan seterusnya. Sekarang balik ke diri kita masing-masing. Kita mau berani berkata enggak sih sama iblis? Mau sejauh mana kita mau jatuh ke dalam dosa yang kenikmatannya hanya sementara? Atau kita mau pilih Yesus? Kita mau pilih Allah yang menjanjikan kenikmatan yang kekal? Kalau kita memilih Allah, lagi-lagi KG bilang, gampang kok, semua ada di sini. Tapi balik ke diri kita masing-masing.
Kita mau ikut Yesus atau kita mau ikut iblis? Ketika kita sudah bertekad untuk mengikuti Yesus, iblis nggak akan bisa ngomong apa-apa. Iblis akan jauh kok. Gitu ya. Oke, demikian untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita boleh terus berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Allah, dan kita bisa berani berkata tidak terhadap goda-godaan iblis yang hadir dalam hidup kita. Ya, untuk menutup perenungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita memberikan tanda ucapan syukur kita, tapi sebelumnya itu kita diantar firman Tuhan dari kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita menyanyi, apalah arti ibadahmu. Kita masuk dalam doa syafaat, lipat tangannya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Semoga apa yang kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dalam keseharian mereka. Engkau berkati apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk mama papa ya Tuhan. Engkau berkati mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan dalam menjaga kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kami juga memberikan tanda ucapan syukur kami ya Tuhan. Engkau berkati, semoga persembahan yang kami berikan, Engkau berkati, guna kami pakai dalam pelebaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan, beri mereka kebijaksanaan dalam memimpin kami, agar negara kami tetap aman dan damai ya Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita menyanyi Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyi Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak adik-adik, demikian ibadah kita saat ini. Nah, di rumah jangan lupa cuci tangan, terus selalu di rumah ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye.